Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas temanya tentang cinta ya. Tema kalian, benar-benar tema kalian. Ini saya kutip dari pernyataannya Al-Ghazali tentang step-step tahap-tahap mencari kriteria pasangan hidup. Menurut Al-Ghazali, pertama carilah pasangan itu dengan memperhatikan akhlaknya. Dalam hadis banyak kita lihat kalau akhlak yang kriteria pertama yang diinginkan yang dibahas itu adalah agamanya. Tapi menurut Al-Ghazali jangan salah-salah loh gitu. Agama yang dimaksud di sini adalah lebih kepada akhlaknya. Karena ibadah formal, tahajudnya, puasa Senin Kemisnya itu belum tentu mencerminkan ibadah akhlaknya yang sebenarnya gitu. Kayak di infotainment SJ kemarin ya, habis sholat tahajud terus bangunin asistennya, kok cuma pakai celana pendek gitu ya. Ibadah formalnya oke, tapi akhlaknya gimana gitu. Syukur-syukur ketika Anda mencari akhlak tipe pasangan dengan kriteria akhlaknya ini, syukur-syukur itu nyambung dengan ibadah formalnya, dan biasanya nyambung gitu ya. Begitu akhlaknya rusak, agama itu cepat sekali rusak. Makanya Al-Ghazali lebih menekankan kepada akhlaknya, bukan sekedar agama di KTP-nya gitu. Kalau di kampung-kampung kan sering ditanya tuh agamanya apa gitu, sholat enggak, puasa enggak gitu. Yang ditanyakan yang baik-baik aja gitu. Pada dasarnya yang ditanya itu mestinya menurut Al-Ghazali gitu ya, ditanyakan itu cari tahu gimana akhlaknya kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada teman sebayanya, juniornya, orang-orang sekampungnya gitu. Tanyakan akhlak si calon Anda ini, karena dari situ kita baru bisa lihat tipe orang ini kayak gimana gitu. Menyuruh orang, mungkin ini juga salah satu pertimbangan Al-Ghazali mengeluarkan statement ini, karena menyuruh orang untuk sholat, untuk puasa itu jauh lebih mudah daripada menyuruh orang untuk sabar, tekun, ikhlas, lapang dada, dan ciri-ciri akhlak mulia lainnya gitu. Yang kedua, menurut Al-Ghazali, setelah akhlak diperhatikan, tanyakan kebiasaannya setiap hari. Jangan kebiasaannya ini kontradiktif dengan moodnya kamu. Karena dalam cinta yang erotis waktu awal-awal pacaran itu, ini mungkin bisa dianggap bisa kesampingkan sebentar karena masih ada romantisme gitu. Tapi begitu menginjak rumah tangga, kebanyakan yang saya lihat memang dari sinilah awal mulanya permasalahan itu terjadi, permasalahan rumah tangga itu terjadi gitu. Kemudian yang ketiga, menurut Al-Ghazali, perhatikanlah kecantikannya, setidaknya menurut kamu ya. Mau dilihat dari belakang, mau lihat dari atas, mau lihat dari rambutnya atau cuma tangannya aja menurut kamu cantik, yang penting ada kecantikannya menurut kamu gitu. Kalau enggak ya nyesel seumur hidup ya. Kemudian yang keempat, perhatikan tuntutan mahar. Jangan mau terlalu besar dan jangan mau terlalu tinggi. Mungkin ini Anda bisa menjelaskannya. Yang kelima, menurut Al-Ghazali tidak salah juga untuk memperhatikan keturunannya. Kemudian kita bahas cinta dalam perspektifnya Rumi, Jalaluddin Rumi. Cinta ini gimana ya dijelaskan? Saya menjelaskannya seperti ini mungkin nggak akan nyambung. Kenapa? Karena cinta itu dimensinya dimensi rasa, ruangnya ruang rasa. Harus dirasakan dulu baru bakal ngerti. Tapi setidaknya saya mencoba menjelaskan cinta itu dari perspektif filosof-filosof yang jadi panutan bagi kita, bagi orang-orang sekarang gitu. Pertama, menurut Rumi itu cinta itu sifatnya universal, karakter yang dimiliki semua orang.
di dalam agama apapun, budaya apapun, peradaban apapun, dan di belahan bumi manapun. Cinta dianggap sebagai sesuatu yang baik, cinta dianggap sebagai sesuatu yang luhur. Yang kedua, menurut Rumi, cinta adalah obat bagi kesombongan, obat bagi kelemahan, obat bagi duka cita, obat dari sakit batin. Saya pernah baca semacam analisa psikologi, tapi saya kurang ingat sumbernya dari mana gitu. Jika Anda merasakan kelelahan jiwa atau sakit fisik atau derita batin yang Anda sedang hadapi, maka obatnya hanya ada dua. Pertama, memberikan cinta. Yang kedua, dicintai gitu. Mencintai atau dicintai. Lah Pak, gimana Pak? Saya kan nggak ada yang mencintai saya. Ya nggak apa-apa. Kalaupun nggak ada orang yang mencintai Anda, cintailah seseorang atau cintailah sesuatu. Itu obat bagi diri Anda itu, baik secara psikologis maupun secara fisik. Silahkan coba kalau Anda tidak percaya. Karena memang salah satu ciri cinta itu ikhlas, nggak ada harapan balasan apapun di belakangnya, harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas berarti itu bukan cinta, masih dagang gitu. Ciri cinta itu memang tanpa pamrih, ya, tanpa ada embel-embel di belakangnya. Jiwa cinta itu biasanya jiwa yang kuat, selalu ingin memberi tanpa mengharap imbalan atau iming-iming apapun gitu. Ya, kayak saya kutip doanya Rawiyah Al-Adawiyah tentang surga dan neraka. Ya Allah, kalau aku beribadah hanya karena surgamu, maka jangan masukkan aku ke dalam surgamu. Jika aku beribadah karena takut nerakamu, maka masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Yang aku butuh itu bukan surga dan nerakamu, tapi yang aku butuh itu kamu gitu. Sebagian besar dari kita yang kebayangnya kan masuk surga itu ya ini ada 72 bidadari, makan seenaknya, tempat fasilitas sangat mewah gitu, bayang dari kita. Saya sering menganalogikan ini ketika Anda disuruh belajar oleh orang tua Anda, dan ketika Anda belajar dengan rajin, maka Anda diiming-imingi dengan sepatu lah, dengan bola basket lah gitu. Yang orang tua Anda inginkan itu bukan sepatunya, bukan bola basketnya, tapi yang dia inginkan itu Anda menjadi pintar gitu. Ketika Anda menjadi pintar, Anda tahu gimana enaknya jadi orang pintar gitu. Itu yang diinginkan orang tua Anda. Jadi kalau cintanya kepada Allah masih hitung-hitungan 72.000 bidadari, sholat duha, mengharapkan ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau masih ada embel-embel di belakangnya, betul berarti belum cinta kepada Allah gitu. Belum cinta, levelnya itu belum cinta. Salah nggak salah gitu. Itu memang anjurannya, tapi levelnya belum cinta. Yuk mari sama-sama ke depan kita belajar untuk akrab dengan Allah, untuk mendapatkan cintanya Allah gitu. Nggak hitung-hitungan soal ibadah. Terus yang ketiga, menurut Rumi, cintalah yang membuat alam semesta bergerak. Einstein pernah berkata gitu, cintalah yang membuat alam semesta bergerak gitu. Tiba-tiba ketika saya membaca statement ini, saya ingat quote-nya Einstein gitu. Generasi yang akan datang itu kan heran melihat manusia sekarang berjalan dengan percaya bahwa dirinya berjalan dengan setumpuk daging dan darah gitu. Kemudian Einstein juga pernah bilang intuisi itu bentuk paling ada satu lompatan dari sebuah penemuan ilmu pengetahuan gitu. Entah apalah namanya, saya lupa kutipannya lengkapnya gimana, tapi dia menamakannya dengan sebutlah intuisi katanya. Saya menduga intuisi ini adalah bentuk paling indah dari cinta kan? Bentuk puncak dari cinta gitu ya. Mungkin ya neuroscience atau fisika modern atau psikologi bisa menjelaskannya dengan melakukan penelitian dan riset-riset selanjutnya.
Ini agak sulit dijelaskan karena saya memang mengalami. Terus gimana dampaknya, karena ini ruang rasa saya mengalami sendiri, dan memang sudah pernah dibahas di beberapa video atau literatur online pun udah pernah membahas tentang vibrasi, tentang law of attraction, the secret gitu. Tapi ayo ke depan kita nggak ngomong-ngomong lagi gitu, kita buktikan kalau frekuensi cinta itu ada gitu, dan gimana caranya menemukannya gitu. Jangan kita menemukannya setelah Sain menghancurkan dirinya sendiri. Cinta yang ikhlas itu mempertanyakan keriduan orang yang dicintai gitu. Kira-kira orangnya senang nggak kalau kita buat ini, kira-kira orangnya senang nggak kalau kita buat ini. Apalagi kepada Allah Maha tahu gitu, apa yang kita perbuat gitu. Apa yang kita perbuat itu ya selalu mempertanyakan cinta, selalu mempertanyakan keriduan, kesenangan dari orang yang kita cintai. Contoh aja lah sama pacar kamu, kan kamu selalu nanya gitu, mau makan di mana, makannya enak di mana. Bukan kemauan kamu yang kamu inginkan, tapi kemauan orang yang kamu cintai, yang kamu harapkan gitu, yang akan kamu ikuti gitu. Itu juga dengan Allah. Kalau masih hitung-hitungan, masih dagang kan, saya mikirnya kayak gini ya, ibadah yang hitung-hitungan, ibadah yang masih dagang gitu ya, bukan mengharapkan ridhonya Allah, tapi masih diiming-imingi oleh surga, masih diiming-imingi oleh rezeki yang tidak disangka-sangka, kayak sholat duha itu ya. Sama aja kayak ke pemikirannya koruptor gitu. Gua korupsi 100 juta, ntar disedekahkan 10 juta gitu ya. Emang Allah itu anak SD gitu, nggak ngerti persamaan integral, nggak ngerti matematik, nggak bisa dagang, nggak ngerti ilmu ekonomi gitu. Emang kita menganggap Allah sebodoh itu? Saya rasa mari sama-sama ke depan kita sama-sama belajar mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bahasa saya, mengakrabkan diri kepada Allah. Betapa senang, betapa indahnya hidup itu kalau semua kalau kita sudah dicintai oleh Allah gitu ya. Kemudian menurut Rumi adalah satu lagi, bentuk apa saja dari ekspresi cinta itu adalah indah gitu. Jadi apa saja, kalau nggak indah berarti itu bukan cinta gitu. Kalau masih ada keselak di hati, nggak mengenakan, berarti itu bukan cinta, mungkin nafsu aja gitu. Kemudian Rumi juga mengatakan dalam cinta tidak ada suka dan tidak ada duka gitu. Yang ada hanya ego yang hilang. Satu lagi menurut Rumi, jangan tanyakan pada saya apa itu cinta. Kalau engkau sudah menjadi seperti aku, maka engkau akan tahu saat cinta memanggilmu. Saat cinta memanggilmu, engkau akan berkisah tentang itu. Memang cinta itu nggak bisa dinalarkan, nggak bisa, dia bukan materi, ruangnya dimensinya dimensi rasa, ruangnya ruang rasa gitu. Jadi nggak penting itu menjelaskan apa itu definisi cinta, karakteristiknya, jenis-jenisnya, nggak penting gitu. Kayak rasa asin aja lah, tanya sama teman kamu, rasa asin itu gimana sih gitu. Kayak kawin, walaupun kamu udah nonton 100 buah video, kalau nggak pernah mencoba ya rasanya kamu nggak bakal tahu gimana kawin itu rasanya gitu. Ini dunia rasa, tidak bisa dijelaskan saya. Kemudian kembali Rumi berpuisi di dalam kisahnya, sekalipun cinta telah kuraikan panjang lebar, namun jika cinta aku datangi, aku jadi malu pada keteranganku sendiri. Meskipun lidahku telah mampu menguraikan dengan terang, namun tanpa lidah ternyata lebih terang. Sementara pena begitu tergesa-gesa menuliskannya, kata-kata pecah berkeping-keping begitu sampai pada cinta. Dalam menguraikan cinta, akal terbaring tak berdaya, bagaikan keledai terbaring dalam lumpur hina. Cinta sendirilah yang menerangkan cinta dan kisah cinta itu.
Kutipan di atas pernah kayaknya ditampilkan di film Ketika Cinta Bertasbih. Kalau Anda mau cross check silahkan. Kemudian Rumi juga mengutip tentang kisahnya Laila dan Majnun dalam kisah cintanya. Ada ceritanya kan, si Majnun ini keturunan bangsawan yang jatuh cinta sama Laila, tapi nggak jadi, ceritanya agak sedikit tragis. Yang karangannya Nizam, coba baca gitu. Jadi pada suatu hari si Majnun ini sakit, kemudian dia ke tabib, berobat. Kata si tabib, ada darah beku di tubuhmu yang harus dikeluarkan, jadi kamu harus disayat sedikit. Si Majnun ini nggak mau. Kenapa? Karena dia takut kalau tubuhnya dibelek sedikit, takutnya nanti si Laila yang sakit gitu. Pikiran Rumi, lah tabibnya jadi bingung, ini tubuh yang dibedah ini tubuh kamu, bukan tubuh Laila gitu. Terus si Majnunnya bilang gitu, di setiap jengkal tubuhku, di setiap tetes darahku itu sudah tercampur oleh Laila. Aku sudah tidak bisa membedakannya lagi antara aku dan Laila gitu. Artinya orang yang sudah jatuh cinta itu nggak peduli kalau dirinya luka, tapi jangan sampai orang yang dicintainya itu terluka. Majnun ini anak seorang bangsawan yang jatuh cinta sama Laila. Bacalah ceritanya, sangat menarik. Oke, untuk sesi ini mungkin kita bagi menjadi 4 atau 5 bagian, karena memang sesi cinta ini nggak bakal habisnya, sangat banyak. Mungkin ada versi-versi yang lain, mungkin saya tambahkan nanti. Untuk sekarang sekian aja dulu. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.